Kenalkan, nama saya Yusuf Andrian. Saya akan mereview novel berjudul Maharku Surah Ar-Rahman, penulis Alia Mujahidin, tebal buku 227 halaman, penerbit Raska Pustaka, tahun terbit 2017, kota terbit Kalimantan Barat. Sinopsis. Maharku Surah Ar-Rahman merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Alia Mujahidin. Novel tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Karina Zulaikha dan yang bekerja di supermarket. Ia memiliki pacar bernama Aziz. Aziz merupakan sosok laki-laki pengangguran. Pada suatu ketika Karin diminta segera menikah oleh kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya sudah memilihkan calon suami untuk Karin. Ketika Karin diminta menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya, Karin pun menolaknya karena ia sangat cinta dengan Aziz, dan dia pun bercerita Aziz akan segera menikahinya. Karena Karin merasa tidak enak menolak permintaan orang tuanya, akhirnya Karin setuju untuk dijodohkan jikalau Aziz tidak segera menikahinya. Akhirnya Karin dan orang tuanya pun sepakat. Pada suatu hari ketika Karin pun dijanjikan untuk ketemu dengan Aziz, mereka sengaja ketemu di sebuah taman. Tanpa basa-basi, Karin pun meminta Aziz untuk segera menikahinya. Kalau tidak, maka ia akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Ketika Karin meminta Aziz untuk segera menikahinya, Aziz pun menolaknya. Dia beralasan bahwa dia belum siap untuk berumah tangga dan ia masih ingin menikmati masa lajangnya. Dan Aziz pun rela jika memang Karin akan segera menikah dengan lelaki lain. Ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Aziz, Karin pun merasa hancur. Dia pikir Aziz akan menikahinya, ternyata Aziz dengan mudahnya berkata tidak akan menikahi Karin. Karin merasa dirinya sudah dipermainkan oleh Aziz. Dia langsung pulang ke rumah dan menangis sejadi-jadinya sampai Karin pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ayah Karin pun menanyakan tentang keputusan Karin. Apakah Karin akan menikah dengan Aziz atau menerima perjodohan Karin? Karena Karin pun merasa malu kepada orang tuanya karena ia telah percaya bahwa Aziz akan menikahinya, padahal Aziz tidaklah serius, dia hanya mempermainkannya. Akhirnya Karin pun menyetujui perjodohan dari orang tuanya tersebut, dan orang tua Karin pun merasa senang dengan keputusan itu, dan orang tua Karin pun akan segera mempertemukan Karin dengan calon suaminya itu. Pada suatu hari ada sebuah mobil yang diparkir di halaman rumah Karin. Karin mengira itu tamu ayahnya atau teman ayahnya. Kemudian Karin pun masuk ke rumahnya dan ternyata tamu itu adalah calon mertuanya dan calon suaminya. Karin pun menyalami mertuanya dan Karin pun merasa gugup dan gemetar hatinya ketika melihat seorang laki-laki yang mengenakan peci putih yang sedang duduk di pojok. Dia rasa laki-laki itu yang akan orang tuanya jodohkan dengannya. Lelaki itu bernama Muhammad Yuda Firdaus yang sering dipanggil Yuda. Dia merupakan laki-laki yang soleh dan juga tampan, dan ia juga lulusan dari Yaman. Ketika keluarga Karin dan Yuda berkumpul, ayah Karin langsung membicarakan kelanjutan perjodohan itu. Dan rencananya orang tua Yuda akan segera melamar Karin jika Karin menyetujuinya. Pertanyaan pun memojokkan Karin ketika Karin ditanya bersedia atau tidak melanjutkan perjodohan itu. Karin berpikir bahwa ia sangat bodoh jika harus menolak lamaran Yuda yang merupakan laki-laki yang nyaris sempurna yang menjadi idaman semua wanita, dan akhirnya Karin pun menerima perjodohan itu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, hari di mana Karin dan Yuda akan terikat oleh suatu hubungan pernikahan dan akan menjadikan suami istri. Mereka menjalankan resepsi pernikahan di sebuah pesantren, dan yang mengharukan lagi, di acara pernikahan itu Yuda melantunkan ayat suci Al-Quran dengan membaca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu ia lantunkan untuk maharnya. Suasana pernikahan pun menjadi haru. Semua orang menangis mendengar ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Yuda. Tetapi setelah itu berganti dengan suasana bergembira karena Karin dan Yuda sudah sah menjadi suami istri. Keesokan harinya Karinnya Yuda mengajak untuk pindah ke rumahnya. Ternyata Yuda sudah mempunyai rumah sendiri yang ia bangun saat ia masih lajang. Mereka pun pindah ke rumah barunya itu. Di rumah itu, kisah malam pertama pun berlangsung. Yuda dan Karin telah melangsungkan malam pertamanya di sana. Sikap Yuda yang lemah lembut membuat Karin semakin kagum dan jatuh cinta padanya. Dan begitu juga sebaliknya, Yuda pun mencintai Karin apa adanya. Tak terasa usia pernikahan mereka pun sudah menginjak 5 bulan. Tanpa disadari, Karin pun telah mengandung anak Yuda. Karena aktivitas Karin yang tak terkontrol, akhirnya Karin pun mengalami keguguran. Karin mengalami keguguran sebelum dia mengetahui bahwa dia hamil. Dan Karin pun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga bayi itu. Tetapi dengan kelembutannya, Yuda berusaha menenangkan Karin yang selalu memberinya dukungan. Pada suatu hari, Karin merasa mual dan lemas.
Karena Karin curiga bisa saja lemas itu karena ia sedang hamil, tetapi Karin tidak mau menyimpulkan bahwa yang ia rasakan itu adalah pertanda bahwa ia hamil sebelum ia mengeceknya terlebih dahulu. Lalu Karin pun mengetesnya dengan menggunakan test pack. Setelah selesai menggunakan test pack, tiba-tiba Karin menerima surat yang diantarkan oleh pembantunya, dan surat itu teruntuk Yuda, suaminya. Karin pun merasa penasaran isi surat tersebut. Lalu Karin pun membuka surat itu. Ternyata dalam surat itu ada foto wanita cantik, dan wanita itu memberitahukan kepada Yuda bahwa dia akan segera pulang ke Indonesia. Itulah yang tertulis di surat itu. Ternyata selama ini Yuda sudah memiliki calon sebelum orang tuanya menjodohkannya dengan Karin. Tetapi karena Yuda merupakan lelaki yang sangat menghormati orang tua, Yuda tidak menolak untuk dijodohkan dengan Karin. Setelah membaca surat itu, Karin sangat terpukul. Lalu Karin pun pergi dari rumah dan ia pulang ke rumah orang tuanya. Di sana ia menangis menuangkan rasa kecewanya sampai ia pun tertidur. Yuda pun menyusul Karin ke rumah orang tuanya dan membangunkan Karin yang sedang tidur. Tiba-tiba Karin marah kepada Yuda dan memberikan sebuah surat. Lalu Yuda pun melihat isi dari surat itu. Yuda kaget melihat isi surat itu. Ternyata wanita itu belum tahu bahwa Yuda telah menikah dengan wanita lain, yaitu Karin. Dengan kesabaran dan kelembutan Yuda pun berusaha meyakinkan Karin bahwa Yuda hanyalah mencintai Karin dan dia tidak akan meninggalkan Karin. Apalagi Yuda tahu bahwa Karin sedang hamil karena Yuda melihat hasil tes pack Karin di rumahnya. Akhirnya Yuda bisa menenangkan Karin dan memberikan hasil tes pack Karin. Melihat hasil tes pack itu, Karin merasa sangat bahagia karena ia telah mengandung buah hati pertamanya. Karin pun melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu Yuda menamainya Muhammad Adnan Al-Fatih. Fatih pun tumbuh besar dan akhirnya Karin pun mengandung anak keduanya dan lahir dengan berjenis kelamin perempuan. Anak perempuan itu diberi nama Kansa. Dengan hadirnya dua buah hati yaitu Fatih dan Kansa, ia pun semakin mempererat hubungan pernikahannya dengan Yuda dan Karin. Yuda dan Karin pun saling mencintai satu sama lain dan rumah tangganya pun semakin sakinah mawaddah warahmah. Keunggulan dari novel tersebut, bahasanya mudah dimengerti dan suasana dari alur ceritanya mudah terbayangkan oleh pembaca, dan juga memberikan inspirasi kepada pembaca bahwa yang selama ini dianggap baik oleh kita itu belum tentu baik untuk diri kita. Kelemahan dari novel tersebut, ceritanya sangat singkat, gambaran ceritanya juga kurang detail, dan konfliknya kurang menantang. Hampir tidak ada konflik di cerita ini. Itulah review novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.